Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di minggu terakhir bulan keluarga ini, sekaligus sebagai penutupan bulan keluarga kita, mari kita bersuka cita karena Tuhan yang senantiasa beserta, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jangan sampai masalah dan juga beban hidup merampas sukacita kita. Kita akan angkat satu lagu, Hatiku Beriang Gembira, dan akan kita sambung dengan irama kasih yang besar dari PPR 1 nomor 63 dan PPR 1 nomor 169. Hatiku beriang gembira, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi berkuasa, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Bait yang ketiga, sekarang aku alami rahmat-Nya. Sekarang ku alami rahmat-Nya, berkat-Nya berkelimpahan. Ku tetap memandang mukanya, hati penuh pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Irama kasih yang besar. Padaku ada satu lagu, Yesus yang memberikannya. Padaku ada satu lagu, Yesus yang memberikannya. Tak ada lagu semerdu itu, lagu kasih yang mesra. Ku dengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Ku dengar irama di hati, irama kasih yang besar. Bait yang ketiga, irama indah yang ku terima, ku nyanyikan tiap hari. Lagu inilah besok di surga, didengar tanpa henti. Ku dengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Ku dengar irama di hati, irama kasih yang besar. Ku dengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Ku dengar irama di hati, irama kasih yang besar, irama kasih yang besar, irama kasih yang besar. Ibadah bulan keluarga di minggu terakhir ini kami persembahkan bagi keagungan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, dan Allah yang maha mulia turun dan menyatakan rahmat anugerah bagi kita semua. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus turun dan memberkati ibadah kita ini,
sehingga sungguh ibadah kita ini menjadi ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mulia bagi Bapa. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 bersabda demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, amin, amin. Sekarang tiba saatnya kita akan menyambut Yesus melalui firman-Nya. Bacaan kita pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15 di bawah tema Sama-sama Luar Biasa. Mari kita persiapkan hati kita. Kau
saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya saudaraku semua diberkati sehat, kuat, bahagia dan sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu terakhir bulan keluarga di bulan Juli ini, saudaraku, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diberi tema sama-sama luar biasa. Dengan teks firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, anugerahi kami dengan roh hikmat dan kebenaran-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, Roh-Mu memberi pengertian bagi setiap kami, dan kami semua diberkati Tuhan, sehingga kami pun mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, sesuai yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan, hadirlah di dalam peribadahan kami dan berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan yang hendak kita renungkan, kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Mari kita buka dan saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita semua. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Berbahagialah kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rumah yang kokoh, rumah yang kuat adalah rumah yang ditopang oleh tiang penopangnya yang kokoh dan kuat pula. Tidak hanya kokoh dan kuat, tetapi juga sepadan. Sepadan artinya adalah sama-sama tinggi, sama-sama besar, sama-sama kuat. Sehingga tiang penopang itu mampu menopang dan mampu menyangga seluruh komponen dalam kehidupan rumah itu dengan baik. Demikian dalam kehidupan rumah tangga, saudaraku. Rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kokoh, saudaraku, mesti ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, dan pilar yang kokoh utamanya adalah sepasang suami istri. Maka suami istri merupakan penyangga tiang utama kehidupan keluarga itu dengan baik. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak semula Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu sebagai manusia yang sepadan. Bahkan tidak sekedar sepadan dalam dirinya sebagai manusia, dia juga dinyatakan sebagai yang serupa dan segambar dengan Tuhan.
Ini bisa kita baca, kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Laki-laki perempuan diciptakan oleh Allah sepadan dan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi serupa dan sepadan dengan Tuhan dapat dikatakan sebagai kodrat hidup semua manusia. Manusia telah dikodratkan oleh Tuhan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin orang itu mengasihi Tuhan, semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin orang itu akrab dengan Tuhan, orang itu akan semakin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa artinya nilai-nilai hidup, karakter hidup, citra dirinya akan mengalami kemuliaan Allah karena segalanya bersumber dari Allah dan memancar dari dalam kehidupan kita keluar. Keluarga Kristen, saudaraku, mestinya adalah keluarga-keluarga yang mencerminkan kemuliaan Allah. Karena suami istri yang diciptakan dan penghuni yang ada di dalamnya merupakan wujud dari gambar Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan teks yang kita baca ini, yaitu berkaitan dengan Lydia, dikatakan oleh firman Tuhan, Lydia adalah perempuan yang kategorinya hebat dalam kehidupan. Ia bukan saja hebat dalam mengelola kehidupan rumah tangganya, ia bukan saja hebat karena cintanya yang begitu besar, memperhatikan keluarganya, memperhatikan supaya keluarga hidup sejahtera. Bukan sekedar itu, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, ia adalah perempuan yang mencintai persekutuan. Mencintai persekutuan. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus yang hidup di bait Allah secara khusus di tempat peribadahan di Filipi, ia berjumpa juga dengan perempuan-perempuan yang sedang bersekutu di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Dan ketika ia bersekutu di rumah Tuhan, ia juga bergumul untuk mencari, untuk mendengarkan, dan untuk memahami kebenaran Tuhan dengan baik. Itu adalah perempuan yang luar biasa. Tidak hanya mencintai keluarga, ia juga mencintai Tuhan. Bahkan mencintai Tuhan sebagai dasar kehidupannya untuk bisa mencintai keluarganya dengan baik. Yang luar biasa berikutnya, saudaraku, ketika Rasul Paulus menjelaskan, memberitakan kabar gembira tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Lydia nampak sangat memperhatikan. Ia menyedengkan telinganya, membuka hati, membuka telinganya untuk mendengarkan, untuk memahami dengan baik. Apa artinya ini, saudaraku? Ini berarti bahwa Lydia ini benar-benar orang hebat, orang yang kaya, orang yang sukses, tetapi dia sangat mencintai Tuhan, hatinya terbuka untuk Tuhan, dan dia memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu sebabnya pemberitaan Rasul Paulus ditambah
tangkap dengan baik, dengan hati, dengan pikiran. Lalu ia pun meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Ia adalah Allah yang menjadi junjungan dan juru selamatnya. Itu sebabnya ia segera mengambil keputusan untuk percaya. Untuk percaya. Lebih lanjut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia tidak sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga kepingin iman percaya yang dia alami, yang dia hidupi, saudaraku, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin supaya seluruh anggota keluarganya mengalami keselamatan pula. Itu sebabnya ia juga memberitakan Injil, berita gembira Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada seluruh anggota keluarganya. Dan akhirnya seluruh anggota keluarganya juga menerima Yesus dan dibaptis. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Roh Allah mampu bekerja dengan baik di dalam diri Lydia, membawa Lydia kepada pengenalan yang baik akan kasih Tuhan, sehingga kasih itu menjadi milik seluruh anggota keluarga, dan anggota keluarga mengalami keselamatan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut secara khusus di ayat yang ke-15 bagian akhir, dia tidak saja mengalami kasih karunia Allah, keselamatan Allah, dia beserta dengan seluruh anggota keluarganya. Tetapi dia juga membuka hatinya untuk mengalami kasih karunia dalam kemurahan hati. Dalam kemurahan hati. Oleh karena itu dikatakan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kemurahan hati dalam hal apa? Kemurahan hati dalam hal menerima pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang lain sebagai sesama. Saudaraku, menerima rombongan Paulus tentu tidak sekedar menerima di ruang tamu, tidak sekedar ngomong-ngomong, tetapi juga ada jaminan makanan, ada jaminan untuk bisa tinggal dengan baik, dan itu merupakan wujud keterbukaan hati untuk menerima orang lain menjadi bagian dari hidupnya. Ia juga siap untuk terganggu, dan nampaknya malah tidak terganggu, tetapi hatinya gembira, bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Lydia ini menjadi sosok yang hebat. Ia tidak saja bisa berdagang, ia tidak saja sebagai pengusaha, ia tidak saja orang kaya, tetapi ia juga adalah orang yang berkelimpahan dalam rahmat dan anugerah. Dan di keluarga, ia pun menjadi orang yang dihargai, dihormati, sebagaimana suaminya juga dihargai dan dihormati. Itu sebabnya Injil sangat mudah untuk bisa diterima di seluruh anggota keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu terakhir di bulan keluarga. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita teladani, kita jadikan Lydia ini sebagai teladan baik. Bukan saja teladan bagi kaum perempuan, tetapi juga teladan iman bagi kita semua. Intinya adalah bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang terus rindu untuk dekat akrab dengan Tuhan. Dan orang yang terus rindu untuk dekat akrab dengan Tuhan adalah orang yang rindu hidupnya menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan orang yang rindu hidupnya semakin serupa dengan Tuhan adalah orang yang hidup dalam seluruh kemuliaan Tuhan. Kiranya
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki iman sebagaimana Lydia. Mari kita buka hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Terus mari kita buka hati kita juga terhadap sesama kita, agar kita mampu bermurah hati, memandang orang lain bukan sebagai pengganggu, bukan sebagai saingan, memandang orang lain sebagai sesama untuk membangun kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami semua. Kami rindu untuk mengalami kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, agar keluarga kami sungguh menjadi keluarga yang hidup bahagia dan sejahtera, karena keluarga kami telah mengalami keselamatan Tuhan. Tolong ya Bapa, kiranya iman yang dimiliki Lydia dengan hati yang terbuka, dengan hati yang selalu rindu dan haus akan Tuhan, menjadi bagian dari hati kami, sehingga kami terus mengalami proses kasih karunia Allah di dalam hidup kami. Melalui kami Tuhan, baik kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai anak-anak, kami sebagai anggota keluarga yang lain, biarlah kami memiliki hati Tuhan, sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan. Dengan demikian keluarga kami akan menjadi semakin bahagia, semakin sejahtera karena kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersyukur, sekaligus kita ungkapkan seluruh pergumulan kita, pergumulan keluarga kita, gereja kita, bahkan juga pergumulan bangsa dan negara kita melalui doa. Karena dengan cara demikianlah hati dan jiwa kita merasa aman, nyaman, dan juga tentram. Nyamanlah jiwaku. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hati jadi damai penuh. Meskipun sengsara ku
Yewah, puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada minggu ini dapat kembali bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, agar ibadah online ini berkenan di hadapan-Mu. Terlebih melalui sapaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Nahum Sudarsono, kiranya dapat menegur, menghibur, dan memperbaharui iman kami. Tuhan juga berkenan memberkati hamba-Mu ini, baik di dalam pelayanannya dan kehidupan keluarganya. Bapa, kami berdoa bagi negara, bangsa dan pemerintahan Indonesia, termasuk kota Surakarta. Kami mohon lawatan-Mu agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga segala aktivitas dapat pulih kembali, baik di bidang perekonomian, pendidikan, peribadatan, maupun yang lainnya. Mohon Tuhan berkati para pemimpin pemerintahan, dari pusat sampai daerah, untuk setiap kebijakan yang diambil berlandaskan takut akan Tuhan demi kepentingan seluruh rakyat negeri ini. Begitu juga Tuhan jauhkan dari segala rencana dan tindak kejahatan yang akan memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini. Pakailah dan berkatilah lembaga MDS di dalam mengemban misi kemanusiaan dan perdamaian, serta pekabaran Injil melalui lembaga PIPKA, kiranya Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa di berbagai daerah. Yesus Kristus, kami teringat bagi saudara kami yang saat ini mengalami lemah tubuh karena usia lanjut, menderita sakit, atau dalam taraf pemulihan, seperti Bapak Atmo, Bapak Hartoyo, Bapak Winarno, Bapak Murtopo, Ibu Sri Maryani, Ibu Yoto, Ibu Parni, dan saudara kami lainnya. Mohon Tuhan urapi satu persatu, baik melalui obat-obatan maupun perawatan medis dan keluarganya, sebagai sarana untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Juga Tuhan teguhkan iman percayanya. Kami serahkan ke tangan-Mu bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, baik kesehatan ibu maupun janin yang dikandung, hingga pada proses persalinannya. Tuhan berikan kelancaran dan keselamatan. Begitu pula untuk setiap pasangan keluarga yang merindukan anak keturunan di dalam rumah tangganya. Kami percaya bahwa rencana-Mu akan indah pada waktunya. Bagi saudara kami yang telah lama menjauh dari-Mu, mohon Engkau berkenan menarik kembali, sehingga ada kerinduan untuk menyerahkan hidupnya dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga serahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dengan berbagai pergumulannya, sehingga tangguh menghadapi masa-masa sulit, karena Engkaulah sumber kekuatan dan damai sejahtera. Berkatilah keluarga demi keluarga di dalam menjalin relasi, baik sebagai suami, istri, orang tua, maupun anak, dan berkatilah usaha dan pekerjaannya demi kesejahteraan hidup maupun menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah juga anak-anak kami dari masa pertumbuhan, pendidikannya, pergaulannya, hingga dewasanya senantiasa berjalan dalam rengkuhan Tuhan. Sedangkan yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan maupun teman hidup, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan dan memberikan yang terbaik dan sepadan dalam iman. Ya Roh Kudus, berkatilah kelompok bermain kinasih sebagai aset Gereja Rayon 1 yang telah Tuhan percayakan
untuk memberkati anak-anak di lingkungan gereja yang sudah memasuki tahun ketiga ajaran baru, meskipun masih harus belajar secara online. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala sarana maupun prasarana yang dibutuhkan. Begitu juga rencana tempat pembinaan anak yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di Rayon 2, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu, agar dapat segera terrealisasi. Satukanlah kami jemaat-Mu bersama aktivis, pengurus komisi, majelis, pekerja gereja untuk satu hati di dalam pelayanan demi puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di penghujung bulan keluarga ini, mari kita kembali ingat bahwa Allah selalu punya rencana yang indah bagi setiap keluarga kita. Semua dari kita pasti dipakainya secara luar biasa jika Tuhan yang menjadi andalan dan kita dengan setia melakukan firman. Bapa kami yang di dalam surga, nama Tuhan kami kuduskanlah. Moga kerajaan Tuhan datang pada segala pelosok dunia. Kehendak Tuhan moga jadilah di atas bumi seperti di surga. Kiranya Tuhan beri pada kami rezeki kami setiap hari, dan ampuni segala salah kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan kami kena pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, di minggu terakhir ini kita sekaligus akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli, bulan keluarga ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh rahmat dan anugerah, kami bersyukur ya Bapa, dalam ibadah di minggu terakhir dan sekaligus penutupan bulan keluarga ini, kami menyaksikan dan kami juga merasakan kegembiraan, kebahagiaan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa bagi segenap warga gereja yang berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus mencurahkan rahmat anugerah dalam kehidupan setiap saudara kami, sehingga mereka semua mengalami anugerah usia panjang, anugerah sehat, anugerah kuat, anugerah bahagia. Engkau kiranya akan terus menolong dan memberkati supaya setiap yang dikerjakan dan diusahakan Engkau buat berhasil,
Kiranya Engkau juga membuka tingkap-tingkap langit-Mu, sehingga berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat rezeki mengalir lancar ke dalam kehidupan setiap saudara kami ini. Biarlah Engkau Tuhan akan terus menopang, melindungi dan menyertai, supaya setiap langkah kehidupannya berada dalam keselamatan-Mu dan alam maut tidak berkuasa atas siapapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara kami semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas mereka semua. Amin. Saudara kami, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama mengakhiri ibadah kita ini. Oleh karena itu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus akan terus turun menyertai dan memberkati saudara kami semuanya. Diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak keturunan saudara, diberkati studi saudara, diberkati usaha pekerjaan saudara, dan diberkati oleh Tuhan seluruh rangkaian kehidupan saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.